Halo Super Sadar, ketemu lagi dengan saya di channel Captain Peter. Dan saat ini kita masih dalam lanjutan episode yang kedua, yaitu dalam bahasan kesadaran terhadap tubuh dan lingkungannya. Kalau kita renungkan dalam satu hari, berapa menitkah kita sadar tentang apa yang kita lakukan? Tentunya tidak banyak. Dan itu menunjukkan tingkat evolusi manusia. Sampai seberapa jauhkah kita sudah berevolusi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam artian manusia yang sadar akan semua yang dilakukan, semua pikiran-pikiran yang timbul, dan semua perasaan yang timbul yang kemudian membawanya kepada arus emosi. Nah, dengan itu saya pribadi merasa bahwa kesadaran itu memiliki suatu yang amat sangat penting. Nanti kita akan membahas pada episode-episode selanjutnya khusus mengenai kesadaran ini yang berhubungan erat dengan identitas Anda. Pada episode yang kemarin, saya telah men-share kepada Anda bagaimana memulai pagi hari saat kita bangun tidur, bagaimana kita menyadari tubuh kita dan lingkungan kita, sehingga kita betul-betul sadar dan awas terhadap sekeliling kita dan tubuh kita. Dan ini akan menimbulkan rasa nyaman yang amat sangat. Dan sekarang, marilah kita membahas dalam keseharian kita, apa saja yang dapat kita lakukan dalam meletakkan kesadaran kita. Banyak caranya, dan kita harus terus melatih menghadirkan kesadaran kita di setiap kondisi. Tentu saja sangat sulit bagi orang untuk selama 24 jam kita sadar. Tetapi sedikit demi sedikit, kita akan mencapai tingkat kesadaran yang semakin hari semakin tinggi. Saya akan memberikan contoh-contoh apa saja atau bagaimana kita meletakkan kesadaran tersebut. Seperti contoh pada waktu kita makan. Pada waktu kita makan, kita harus betul-betul menerapkan bahwa saya ada sekarang di sini atau saat ini. Saya ada saat ini di sini. Kemudian kita mulai melihat apa yang akan kita makan. Kita tahu apa yang ada di dalam, di atas piring kita. Kemudian kita mulai merasakan aroma dari makanan tersebut. Dan kita mulai menusukkan kalau Anda memakai garpu, bagaimana keras dan lembutnya makanan itu kita tusuk. Kalau Anda menggunakan tangan, kulit jari Anda dapat meraba apa tekstur dari makanan tersebut. Kemudian dengan sadar kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita rasakan makanan itu di dalam mulut kita. Apa rasa yang timbul? Yang Anda rasakan dengan lidah Anda. Kemudian kita mengunyah. Dengan mengunyah kita betul-betul tahu tekstur makanan ini, kekenyalannya.
kemudian kita telan makanan itu. Dengan segenap perasaan dan pikiran, kita ada di sini sedang makan sekarang. Banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita mengendarai mobil. Masuk ke dalam mobil Anda, duduk yang rileks, rasakan jok mobil Anda di belakang kemudi. Yang mungkin selama ini karena Anda sangat sibuk dan pikiran kemana-mana, pada waktu duduk-duduk saja. Anda tidak pernah betul-betul merasakan jok mobil Anda. Kemudian mulai Anda menstart mobil Anda. Dengar suara mesinnya. Apakah itu cukup halus? Ataukah mesin ini kasar? Dan ini akan dapat men-trigger Anda, oh, olinya mungkin berkurang. Suara mesinnya kasar. Anda lihat instrumen Anda, tidak ada lampu yang menyala di situ. Kemudian Anda pasang air conditioner di mobil Anda. Anda setel, apakah ini cukup dingin terhadap badan Anda. Di situ indera peraba Anda bekerja. Kemudian Anda mulai menjalankan mobil Anda, pegang kemudinya, rasakan dengan rileks, nikmati saat itu. Dengan pikiran Anda tetap tertuju pada mengemudi. Rasakan otot Anda pada waktu merubah posisi dari rem ke gas. Kemudian Anda rasakan bagaimana shock absorber di mobil Anda. Apakah cukup lembut? Anda rasakan ayunannya. Kemudian Anda mulai lihat keluar. Anda lihat keluar, traffic di sekitar Anda. Anda alert, Anda waspada terhadap semua di sekitar Anda. Ada mobil dari kiri, mobil dari kanan, di depan Anda, di belakang Anda. Saat ini kecepatan Anda sedang berapa? Apabila Anda betul-betul rileks saat itu, dengan cara mengontrol diri Anda, merasakan Anda sudah rileks, Anda merasakan leher Anda, pundak Anda, punggung Anda, kaki Anda cukup rileks. Jadi pada saat mengemudi, Anda betul-betul merasa rileks sehingga Anda dapat menikmati. Kemudian contoh lain, membaca. Pada waktu membaca, banyak orang yang setelah membaca kemudian berpikir, saya tidak tahu apa yang saya baca. Atau saya hanya tahu ujungnya. Tapi selanjutnya bagaimana? Saya tidak tahu. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada waktu Anda fokus terhadap sesuatu, selalu terjadi distraksi pada pikiran dan pada perasaan Anda. Timbul-timbul pikiran di mana apabila itu Anda ikuti, maka Anda akan lepas dari topiknya. Dalam hal ini membaca. Dan apabila Anda lepas dari topik membaca tersebut, tentu saja Anda tidak akan mengerti apa yang Anda baca. Dan apabila tiba-tiba Anda tersentak, oh ya, saya harus membaca lagi. Ini bukan terjadi secara otomatis, tetapi ada sesuatu yang tidak tampak yang mengingatkan Anda untuk kembali membaca. Jadi sebelum Anda mulai lagi membaca, Anda memberi appreciate atau rasa terima kasih Anda dengan rasa Anda, rasa senang, atau ucapkan. Kalau Anda tidak bisa mengekspresikan itu dengan perasaan, ucapkan, terima kasih saya sudah diingatkan.
Dan mulailah kembali dengan rileks, saya ada di sini sekarang. Kemudian lanjutkan membaca lagi. Amati apa yang Anda baca. Selain itu, jangan sampai lepas. Sekeliling Anda pun masih harus ada dalam perhatian Anda. Jadi Anda masih mendengar sesuatu, Anda masih bisa merasakan sesuatu dengan tubuh Anda. Kemudian lanjutkan membaca. Itu adalah seni menaruh kesadaran dalam membaca. Kemudian dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaan apapun, apabila Anda sedang mencuci piring, rasakan apakah ini sudah bersih. Anda memegangnya, bagaimana rasa air, bagaimana rasa sabun, bagaimana rasa piring yang kotor, bagaimana rasa piring yang bersih. Apabila Anda sedang menulis, apabila Anda sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, hayati. Taruh kesadaran di situ bahwa saya ada sekarang dan di sini. Totali Anda ada di situ. Banyak hal lagi pada waktu berolahraga, pada waktu mandi, rasakan sejuknya air, bagaimana air itu menerpa kulit Anda. Air yang mengalir di kulit itu rasanya seperti apa? Seperti apa baunya air, bagaimana kejernihan air. Itu yang Anda sadari. Kemudian Anda bisa pada waktu mendengarkan musik. Pada waktu mendengar musik, Anda akan menaruh perhatian Anda atau kesadaran Anda pada musik tersebut. Sewaktu-waktu pikiran juga akan membawa Anda terlepas daripada perhatian Anda sehingga kesadaran Anda di situ hilang. Apresiasi, ucapkan terima kasih, kemudian kembalilah. Kemudian pada waktu Anda bernafas. Bernafas adalah satu hal khusus yang akan kita bicarakan pada episode yang selanjutnya, yaitu pada episode yang ketiga, Mindfulness Way. Karena kita akan membahas nafas kita, sesuatu yang penting karena itu mengandung hidup. Hidup ada di dalam nafas. Dan apabila Anda merasa channel ini cukup berguna bagi Anda, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Sampai jumpa pada episode yang ketiga.